الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Darussalam beserta para pengurusnya, para penasihatnya, aparatur daerah, RT dan RW-nya, dan semoga para jemaah yang hadir pada malam hari ini menjadi wasilah kita berkumpulnya ini diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita akan mengkaji tentang fil libas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa naf'ana bi ulumihi wa madana bi asrarihi wa bihi fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil libas. Fasal membahas tentang pakaian. Kita sudah selesai membahas tentang sholat, mulai dari taharah, mulai dari bagaimana kita bersuci, mulai bagaimana kita mempersiapkan sebelum sholat, bagaimana kita, etika kita, apa saja seharusnya di dalam syariat yang harus dilakukan ketika kita beribadah kepada Allah, baik tempatnya, baik pakaiannya, baik sikap kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Semua telah kita pelajari dalam tentang bab salat, bab taharah, bab suci dan sebagainya. Karena setelah selesai maka ditambahkan oleh pengarang kitab ini yaitu faslun fil libasi, membahas, menerangkan tentang memakai pakaian. Wa yahrumu 'ala rijali lubsul hariri, haram atas laki-laki lubsul hariri, memakai sutra, wa tahattumi, dan memakai cincin bidzahabi, yang terbuat dari emas. Bagi laki-laki kita diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diharamkan oleh syariat untuk memakai pakaian yang terdiri dari sutra, juga memakai cincin yang terbuat dari emas. Jadi kita itu sekarang akan membahas tentang apa saja yang dibolehkan untuk kita pakai dan apa yang tidak boleh kita pakai. Asal daripada hukum ini, asal daripada pembahasan pakaian ini di dalam syariat, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatikum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Adam, wahai bani Adam, qad anzalna 'alaikum, sungguh aku telah turunkan bagi kalian libasa, pakaian, yuwari sawatikum. Untuk apa Allah berikan pakaian kepada kita? Untuk menutupi aurat kalian. Ini adalah firman daripada Allah Subhanahu wa taala yang ada di surah Al-A'raf ayat 26. Kemudian apa saja hukum pakaian tersebut? Yajusul libasu min ayyi syai'in. Kalau di dalam kitab Taqrirus Sadidah, yajusul libas, pakaian itu boleh min ayyi syai'in, dari sesuatu seperti apapun pakaian itu. Ghairi dzahabi wal fiddah, kecuali pakaian yang panjenengan pakai itu
harir, bukan pula juga sutra. Maka kemudian pengarang kitab ini mengatakan wa yahrumu 'alal rijal, haram bagi laki-laki lubsul hariri wa takhattumi bid-dhahab. Haram bagi laki memakai sutra dan memakai cincin yang terbuat dari emas. Apa maksudnya ini? Wal qazfi fil halil ikhtiyar, di dalam keadaan kita bisa memilih. Artinya pada saat itu masih banyak pakaian yang bukan pakaian sutra. Artinya banyak pilihan yang bisa kita pakai. Tapi kalau tidak ada pilihan, hanya satu-satunya sutra yang kita miliki, maka kita diperkenankan untuk memakai sutra tersebut. Tapi kalau masih ada pilihan lain, haram hukumnya. Wa kadza yahrumu isti'malu ma dzukira ala jihati al-iftiras wa ghairi dzalik. Begitu juga haram memakai sesuatu yang telah kita sebutkan tadi, ala jihadil iftiras, untuk digunakan alas tidur. Panjenengan walaupun punya kelebihan uang, kelebihan harta, haram bagi laki-laki menggunakan sesuatu yang terbuat dari emas, sesuatu yang terbuat dari perak, sesuatu yang terbuat dari sutra, dibuat untuk tidur, dipakai untuk apapun bagi laki-laki, baik untuk tidur, untuk lainnya dan sebagainya selain itu semua. Min wujuhil isti'malati, dari cara-cara penggunaan. Wa yahillu lirrijali, dan halal bagi laki-laki lubsuhu lidurarati, boleh bagi laki-laki memakai apa yang kita sebut tadi, lidurarati, karena mudarat. Ya, karena mudarat, contoh kaharrin, karena saking panasnya, wabaradin, karena saking dinginnya, muhlakain, yang mana panas dan dingin ini bisa merusak kita semua, bisa menyakiti kita. Seandainya kita memakai sutra, kita memakai perak, kita memakai emas, bisa terhindar dari kerusakan disebabkan panas, disebabkan dingin, maka diperbolehkan kita untuk memakai pakaian yang terbuat dari sesuatu yang diharamkan yang kita bahas tadi. Kemudian di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bersabda, "Indama akhadha qit'atan min dhahabin fi yaminihi wa qit'atan min haririn fi shimalihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika beliau mengambil sepotong kain yang terbuat dari emas di sebelah kanan, dan beliau memegang pula sutra di sebelah kiri. Kemudian apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hadza haramun ala dhukuri ummati, halul li asaihim li inasaihim." Kedua barang ini, artinya sutra dan apa tadi, dan emas yang beliau pegang di sebelah tangan kanan dan di sebelah tangan kiri, beliau tunjukkan kepada sahabatnya, hadza haram. Kedua barang ini adalah haram ala dzukuri ummati, atas laki-laki dari golongan umatku. Hilul li'ina sihir, dan halal bagi perempuan-perempuan mereka. Jadi kalau bagi perempuan halal bagi perempuan. Bagaimana kehalalan itu dijelaskan oleh pengarang kitab Fathul Qarib, wa yahillu lin nisa'i lubsul harir, dan halal bagi wanita lubsul hariri, memakai sutra, waftirasihi, dan memakai alas tidur yang terbuat daripada sutra,
Wa yahillu lil wali, dan boleh bagi wali, bagi orang tua dibolehkan ilbasus sobi, memakaikan anak kecil al-harira, terhadap sutra, qabla sab'a sinina, sebelum 7 tahun, wa ba'daha, dan setelahnya. Bagi anak kecil boleh dipakaikan. Biasanya banyak anak-anak kecil, masih kecil walaupun laki-laki, kadang dipakain cincin emas. Kadang anak laki-laki, kadang masih kecil dipakain sutra. Kalau masih umur 7 tahun, hukumnya diperbolehkan, tidak ada keharaman. Tapi kalau sudah 10 tahun ke atas, apalagi sudah balik, maka haram memakai pakaian yang terbuat dari sutra ataupun perak. Halatul jawazi, hawatu jawazi lubsi dhahab salasu. Ada 3 keadaan yang diperbolehkan di dalam Islam memakai emas. Ini yang sering dipakai oleh orang-orang terdahulu kita. Yang pertama adalah as-sinnu, gigi. Orang banyak ya, orang-orang tua itu biasanya dulu pakai gigi yang terbuat dari emas. Tapi dengan syarat idza quliat idza asnanihi fasadat bihaitsu la yantafi'u biha. Apabila salah satu giginya itu sudah copot, sudah rusak, sekiranya gigi yang rusak, yang copot itu tidak bisa memberikan manfaat untuk diri kita, fayajuzu ayyadha makanuha sinnan min dhahab, maka boleh meletakkan tempatnya tadi itu, dijadikan tempatnya tadi itu sebagai gigi yang terbuat dari emas. Jadi kalau di dalam kitab Taqrirus Sadita diperbolehkan giginya itu terbuat dari emas. Cuma kalau gigi palsu kan bisa dicopot. Bisa copot nggak kalau gigi palsu? Hah? Oh ya, sebelum wafat, kalau sudah wafat ketahuan gigi copot. Nah, lumayan kan kalau seumpamanya 1 gram. Yang kedua adalah digunakan sebagai ujung jari. Jadi yang ketika maksudnya digunakan di ujung jari ini, ketika ujung jari kita sudah patah selain ibu jari, maka digunakan sebagai ujung jari ini selain ibu jari. Kalau ibu jari tidak diperbolehkan, yang disebut dengan mulah, kecuali ibu jari. Kalau ibu jari nggak boleh. Yang ketiga adalah al-anfu, pengganti hidung. Sekiranya idza quti'at anfuhu, ketika hidungnya copot, bukan copot, terpotong, sumbing, sambing ya bahasa. Sumbing bibir. Kalau hidung, ya pokoknya itulah, hidungnya terpotong, nggak tahu bahasanya. Pokoknya itu maksudnya adalah nggak punya hidung, kemudian panjenengan mau pakai hidung emas, diperbolehkan. Boleh menjadikan ayat takhidha makanaha anfan min dhahabi. Jadi tempat tadi itu dibuat hidung dari emas, yang terbuat dari emas, diperbolehkan. Cuma ketika wafat sayang kalau dipotong. Nggak boleh lah ya, barang-barang seperti itu masuk. Ya kan copot, gigi copot. Kemudian halatul jawasi lubsul harir arba'un. Jadi diperbolehkannya memakai sutra itu dalam 4 keadaan. As-sitru dipakai sebagai selambu, tapi selambunya ini adalah lil ka'bati, dipakai untuk selambu Ka'bah. Wa kuburil anbiya, dibuat untuk selambunya kuburnya para anbiya. Wa qala ba'dhum, sebagai ulama mengatakan wa kadzalika kubur shalihin,
diperbolehkannya kuburan-kuburannya orang yang soleh dipakaikan kelambu yang terbuat dari sutra. Illatnya kenapa kenapa kita itu Pak diharamkan laki-laki memakai sesuatu yang terbuat dari emas? Illatnya, keharamannya adalah kasru qulubil fuqara, karena menghancurkan hatinya orang fakir, membuat orang fakir sedih. Wal israf, pemborosan. Artinya kalau seperti gigi tadi bukan pemborosan Pak, karena gigi yang asal copot, gigi yang asal rusak, sehingga kita menggantinya dengan emas. Mungkin pada saat itu tukang giginya sudah pakai emas semua. Kalau sekarang kan tidak, ada alat khusus kan? Ada alat khusus kan? Yang dibentuk menjadi gigi. Nah, orang Madura banyak itu tukang gigi. Itu yang pertama. Yang pertama, illatnya itu ya, memakai sutra dan memakai emas itu Pak, yang tidak ada kegunaannya, manfaatnya, menyakitkan, membuat orang sedih, orang-orang fakir sedih. Di mana orang fakir itu Pak, mau makan saja susah, mau minum saja mungkin susah, apalagi sekarang mungkin kalau yang fakir itu buat beli token saja tidak bisa, karena tinggalnya mungkin di bawah kolong jembatan dan sebagainya. Mau minum air bersih saja mereka kesulitan. Nah, jenengan yang berbanyak hamburan harta, kemudian panjenengan gunakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya buat panjenengan pribadi, hanya mungkin sifatnya apa? Menaikkan kredibilitas saja mungkin. Dipandang, wah, biasanya kalau orang-orang kalau lagi mau pergi ke tempat-tempat seminar, dia jadi narasumber, biasanya pakainya mobil yang bagus. Setelah pulang ke rumah ternyata mobilnya dapat sewa dan sebagainya. Yang dicarikan apa? Padahal sebenarnya kalau dia berisi, ucapannya terbukti, resepnya bagus untuk dicari, walaupun tidak pakai yang sebenarnya. Cuma sekarang kan harus dari dohir dan batin harus seperti itu. Ya, motivatornya ada. Kemudian yang kedua adalah al-alaqah lil mushafi was-sikkin was-syir wal-hiyah. Diperbolehkan memakai sutra itu untuk dijadikan gantungan mushaf. Nah, cuma mushaf sekarang kan sudah dibuatin talase. Ada lagi yang ternyata bawain talase lagi. Ternyata ada Allah Subhanahu wa taala, kalau seumpamanya ada kelebihan harta boleh dijadikan untuk gantungan mushaf, tempat mushaf. Dibuat pisau, dibuat pedang, boleh. Dibuat jahitan, boleh. Jadi buat sarungnya, pedang, boleh. Kemudian yang ketiga, diperbolehkannya juga al-khayt lis-subhah, dijadikan untuk tasbih itu. Kemudian dibuat untuk kunci, dibuat untuk timbangan, boleh. Emas itu artinya masih bermanfaat. Kemudian digunakan juga sebagai penentu tempayan, kendi, cangkir dan sebagainya yang berserupa ini diperbolehkan. Kemudian sebelum kita lanjutkan kajian di dalam Kitabul Qorib, ternyata di dalam bahasa Arab itu ada sebutan al-qazzi untuk sutra dan ada sebutan ibroisam. Apa perbedaan al-qazzi dan al-ibroisam ini? Ini sama-sama terbuat dari ulat, terbuat dari diambil manfaat daripada ulat. Tapi kalau
al-ibrisam ini sutra yang dikeluarkan dari ulat ketika ulatnya sudah mati. Tapi kalau al-quzzu ini diambil dari ulat tapi ulatnya ketika hidup. Ini adalah istilah. Kemudian kita lanjutkan wal quzzi. Jadi kan ada bahasa al-quzzi tadi namanya sutra. Jadi kalau al-quzzi itu benang yang diambil ketika ulat itu hidup. Kalau yang pertama ibrisam itu benang yang diambil dari ulat ketika ulatnya sudah mati. Wa qalilud dhahabi wa katsiruhu isti'maluhuma fit tahrim sawa'un. Sedikitnya emas dan banyaknya emas di dalam memakai keduanya ini hukumnya sama di dalam keharamannya. Mau memakai emas yang 1 gram, mau memakai yang 2 gram, atau memakai yang biasa kalau di TikTok itu sampai ke bawah, di punggung semuanya, pecinya pakai emas, sama. Sedikit atau banyak, hukum memakai emasnya tetap sama di dalam keharamannya. Wa idza kana ba'du saubi ibrisiman. Nah, ini tentang ibrisiman. Ibrisiman itu berarti sutra yang terbuat yang diambil dari ulatnya yang telah mati. Wa idza kana ba'dul ibris, wa idza kana, dan jika ada sebagian pakaian itu Ibrisiman bercampur hariran wa ba'duhul akhar, ketika sutra itu bercampur dengan yang lain. Wa idza kana ba'du saubi ibrisiman ay hariran wa ba'duhu ay al-akhar qatnan aw quttanan. Apabila sebagian pakaian ini bercampur, maksudnya bercampur sutra dengan yang lain, dengan barang-barang yang lain, dengan barang katun dan sebagainya, bercampur dengan kapas dan sebagainya. Masalan seumpamanya jasa lirrajuli lubsuhu, maka boleh bagi laki-laki memakainya. Jadi kalau ada pakaian sutranya bercampur dengan barang lain yang terbuat dari kapas atau bercampur dengan kain katun, maka boleh memakainya bagi laki. Tapi apa syaratnya bisa diperbolehkannya itu? Malam yakun al-ibrisimu ghaliban, selagi sutranya ini tidak lebih banyak daripada yang lain. Artinya kalau sutranya ukurannya timbangannya 1 on, maka barang yang lain itu harus 1 kilo, ya, seperti itu. Ada wa fa in kana ghairul ibrisimu fa in kana ghairul ibrisimi ghaliban halla. Apabila ada selain ibris ini secara secara kaprahnya lebih banyak, halal, maka halal. Wa idza instawiya fil asahi, begitu pula jika emas dan barang yang bercampur itu sama, maka menurut yang lebih sahih dihalalkan pula. Ini bisa dipahami. Jadi kalau panjenengan boleh memakai pakaian yang terbuat dari emas
yang terbuat dari sutra, dari sutra, tapi sutranya itu lebih sedikit dari campuran yang lain. Artinya barang katunnya, barang kapasnya lebih banyak daripada sutranya, maka diperbolehkan. Mari kita perinci lagi. Di dalam kitab Taqrirus Sajadah kita lebih perinci lagi. Hukmus sawab al-murakkab min harir wa ghairi yaqilu lubsuhu illam yazid waslul harir. Hukumnya pakaian yang bercampur, yang tertangkai, yang sudah tergabungkan itu dengan sutra, boleh dipakai sekiranya timbangannya sutra itu tidak lebih banyak daripada yang lain. Ibrohnya, rujukannya, acuannya adalah timbangan, bukan meteran. Timbangan bukan meteran. Jadi yang diukur bukan meterannya, Pak. Harus meter. Sumpamanya sutranya 3 meter, ininya tidak, acuannya bukan meter, tapi timbangan. Sutranya sekian, terus satunya apa tadi? Kapasnya sekian, sumpamanya katunnya sekian. Jadi harus lebih banyak timbangannya katun. Boleh, baru boleh halal ketika kita pakai. Fala yahrum tidak haram. Terus bagaimana hukum tatrifi bil harir? Bagaimana menghiasi pakaian di pinggir-pinggir pakaian, tepi-tepi pakaian itu dengan sutra? Nah, banyak kan biasanya. Ada yang tukang jahit di sini? Enggak ada yang tukang jahit. Ketika orang itu menjadikan pakaian di tepi-tepi itu sutra, halal baginya sekiranya ukurannya itu ukuran biasa. Ukuran biasa itu sekiranya 4 jari, tidak lebih 4 jari. Atau yang seperti tadi itu, timbangan pakaian yang lain lebih berat daripada sutra. Itu kalau tepi-tepinya pakai sutra. Kalau sekarang menempel pakai sutra bagaimana? Kalau menempelkan pakai sutra, wa wadul qat'ah min harin khalis ala saubin fayajub syardin ala yazid arduhu ala asabi. Sama. Jadi kalau panjenengan menempelkan sutra yang murni kepada pakaian boleh dengan syarat tidak melebihi apa yang ditempelkan itu, tidak melebihi 4 jari, atau timbangannya itu tidak melebihi pakaian yang lain. Sama. Ini kalau kita diperinci. Masalah-masalah di dalam pakaian. Ini kita membahas tentang masalah-masalah di dalam pakaian. Yang pertama, al-khatim. Yang pertama adalah al-khatim. Yusannu lirijal, diperbolehkan bagi laki-laki itu memakai cincin. Memakai cincin. Memakai cincinnya itu yang terbuat dari perak disunahkan. Sekiranya malam yazid wasnu ala qadri ada. Sekiranya timbangannya ini tidak melebihi ukuran secara kebiasaan. Maksudnya tidak berlebihan. Disunahkan memakai cincin ini di kelingking, sebelah kanan atau sebelah kiri. Mana kelingkingnya? Ya ini, kelingking sebelah kanan atau sebelah kiri. Sepertinya nggak ada yang suka cincin di sini. Nggak ada. Berarti nggak ada yang jualan cincin. Nggak ada. NSB. Atau juga kemudian disunahkan juga di jari manis. Di jari manis sunnah.
Artinya ini sudah disebutkan. Yang sunnah di kelingking sebelah kanan atau sebelah, kemudian disunahkan juga di jari manis. Meletakkannya itu, mata cincinnya itu masuk ke telapak bagian dalam. Biasanya kan mata cincinnya yang mana? Yang di atas kan? Nah, yang sunnahnya itu dimasukkan ke dalam. Lah ini fasuhu dhakhil al-kaffi. Enggak kelihatan. Wa yarmu tahaqqum bidhahabi, dan haram memakai cincin itu pakai emas. Wa yukrahu bil hadid, makruh hukumnya memakai cincin yang terbuat dari besi. Kalau pakai besi makruh. Ya, besi jangan dipakai di cincin buat bangun masjid. Perak boleh nggak Ustaz? Perak Boleh. Ya sunnah tadi perak. Emas putih boleh. Hah? Emas putih boleh. Emas putih itu perak bukan ya? Bukan. Emas. Ya emas apapun bentuknya emas ya tetap haram. Terus isbal. Isbal ini memakai pakaian yang menurunkan pakaian ini sarung, celana sampai kedua mata kaki. Hukumnya makruh. Haram hukumnya ikana biqasdil khayala. Haram hukumnya kalau panjenengan memakai sampai ke lebih dari mata kaki karena sombong. Ya kalau hanya sampai ke bawah lebih mata kaki makruh. Tidak halal ya, tidak haram, tidak dosa. Tapi kalau dinaikkan sedikit jadi sunnah, seperti itu. Artinya jangan jadikan ketika orang kalau lagi sarungnya ke bawah itu, ya berarti dia lagi nggak mau cari sunnah. Ya seperti saya kadang kelebihan, kadang nggak sempat lihat ke bawah. Yang cuma saya lihat ini tulisannya, karena ada yang kritis di sini. Tulisan harus ada di depan, jangan nggak dibaca di belakang katanya. Cuma saya yang salah bukan yang pakai sarung, yang belakang ngapain baca yang di depan ini? Berarti nggak konsen dong. Iya. Pokoknya karena ada bahasa seperti itu, saya sekarang di depan ini. Jadi kalau sudah keblok kalau saya di belakang berarti lupa saya itu. Karena biasa saya lihat dulu. Oh, di belakang. Tapi yang ngapain yang di belakang lihat kemana-mana? Kita kan lihatnya di tempat sujud. Ngapain baca-baca gitu? Itu Kelihatan kan? kelihatan. Yo kelihatan langsung nunduk. Ini yang salah nggak konsennya dia, tapi yang salah yang pakai apa? Yang nggak konsen dia, yang salah yang pakai sarung, yang nggak tahu apa-apa itu depan. Ya nggak apa-apa. Cuma kan karena ada pendapat yang baik, ya saya pakai. Akhirnya kayaknya saya sudah kebiasaan di depan ini. Perusahaan sekarang sudah tahu Ustaz. Perusahaan sudah tahu. Akhirnya dikasih 4. Anak di depan. Oh iya. Terus tentang al-imamah, pakai imamah, sunnah hukumnya bagi orang yang salat, yatajammul, bagi orang yang berhias. Banyak di kasratil ahadis al-waridih, banyak tentang hadis-hadis yang warid menjelaskan tentang kesunahan memakai tentang imamah. Kira-kira tahu nggak imamah itu apa? Itu imamah. Cuma sama saya takut cepat usai ditaruh. Hanya momen tertentu saya pakai, takut nggak dibeli lagi. Jadi kalau ada ceramah penting saya bawa. Kemudian wa yusannu ayyaj'ala laha 'azabatan. Disunahkan membuat imamah itu kuncir sekiranya tidak kurang dari 4 jari dan tidak lebih dari 1 hasta. 1 hasta. Iya, 1 jengkal.
Jangan berlebihan, Pak. Kalau sampai ke bawah ngapain? Ya, artinya hanya tidak mendapatkan kesunahan, Pak. Bukan salah, Pak. Ntar mah dikomplain. Di sini kritis orang. Entah itu lihat ustadznya yang pakai sarung ke belakang nggak tahu keluar suara itu. Bismillah lah kita berubah. Karena kita harus tiap hari itu, Pak, harus berubah ke jalan yang lebih baik. Baik. Kemudian apa yang belum kita, kemudian tentang permasalahan-permasalahan tentang pakaian ini, ada pakaian yang diwarnai dengan minyak za'faran. Nggak boleh kalau yang diwarnai itu dengan minyak za'faran dan minyak yang lain, itu haram bagi laki-laki menggunakannya. Za'faran ada kan, minyak za'faran kan? Za'faran yang di Mekah itu za'faran. Minyak wangi. Iya, minyak wangi. Minyak ada namanya za'faran. Oh, berarti bawanya dikit yang ngurus kemarin. Za'faran. Minyak wangi ya? Iya, za'faran, musfar. Hah? Tidak boleh. Oh, ini tadi pakaian yang diwarnai dengan minyak za'faran, dan minyak za'faran itu haram bagi laki-laki menggunakan pakaian tersebut. Diwarnai. Bukan disemprot. Jadi pakai kita kan kalau hanya minyak harumnya boleh. Jadi seperti ada zat-zat, memang bisa dicek di Google. Semoga Google-nya lagi tidak. Nah, itu saya juga nggak tahu itu warnanya itu. Karena saya hanya baca kitabnya ini. Muzaffar wa musfar. Makanya yang tahu langsung bawain ke rumah biar saya tahu. Ini tugasnya orang yang umroh-umroh ya. Enggak. Memang bawa minyak za'faran. Ada yang bawa langsung ini ya, biar kita tahu seperti apa. Nah, Biar tahu sih. terus yang perlu kita sampaikan juga adalah hukum orang biasanya kalau yang saya punya kayaknya kalau minyaknya di rumah punya, tapi kalau yang zat itu untuk mewarnai baju saya belum tahu. Saya punya itu di rumah. Oh, enggak, kalau punya saya bukan untuk keris, untuk pakaian. Saya enggak punya keris. Baik. Jadi saya enggak pakai keris ya. Jadi ada hukum tarkis shalah itu min akabaril kabair. Artinya kita ini begini. Kita tentang sholat telah kita lakukan. Ini ada waktu 5 menit. Kita ini kan telah mempelajari tentang sholat. Sebelum kita mempelajari tentang sholat, kita telah mempelajari air-air yang boleh kita gunakan, macam-macamnya. Terus caranya kita wudu, mana yang fardu, mana yang sunnah. Karena memang dalam wudu itu, kalau kita berpikir yang fardu itu sunnah, yang sunnah itu wajib, itu tidak sah wudunya. Makanya kita alhamdulillah kita pelajari. Kemudian tentang sholat, mulai dari sholat fardu 5 waktu, rawatib, sunnah yang muakkadah, dan juga sunnah-sunnah yang lain, kita sudah pelajari satu persatu sampai kita praktekkan kayak khusuf, ya kan? Kayak zitatul khauf, itu kita sudah praktekkan. Maka ada hukum yang perlu kita ketahui, bahwa hukum tarkis sholat itu termasuk min akbaril kabair. Min akbaril kabair, termasuk dari dosa besar. Makanya oleh Allah Subhanahu wa taala berfirman, fawailul lil
lil musalli alladzina hum an salatihim sahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, bainar rajul wa bainal kufri tarkus shalah. Orang yang meninggalkan sholat itu berada di antara laki-laki dan orang kafir. Jadi di antara laki-laki dan orang kafir adalah orang yang meninggalkan sholat. Kalau panjenengan kesiangan Pak sholat, jangan sampai ketinggalan. Nggak apa-apa jenengan kesiangan, nggak apa-apa. Namanya kalau jenengan karena kesiangan tidur sebelum subuh, tapi bukan pas waktu subuh, jenengan langsung qadha. Karena kalau sebelumnya itu panjenengan tidurnya sebelumnya, panjenengan tidak ada dosa. Kalau tidur sebelum masuk waktu sholat. Tapi kalau sudah waktu sholat, panjenengan tahu kalau panjenengan itu akan tidak bangun, haram hukumnya panjenengan tidur. Kemudian kalau keadaan meninggalkan sholat itu, apabila dia karena hanya malas, dia tetap hukumnya Islam. Meninggalkan sholat tetap hukumnya maka ketika wafat tetap dilayani sebagaimana mestinya. Hanya saja dia termasuk orang yang melaksanakan menjauhi daripada syariat-syariat Allah. Tapi kalau tidak sholatnya karena ingkar, ini yang murtad nanti. Seumpamanya dia tidak sholat isya, tidak sholat subuh, tidak percaya bahwa ini datang daripada Allah, maka dia murtad, keluar daripada Islam. Kenapa? Karena ingkar. Tapi kalau tidak sholatnya karena malas, ya biasanya kalau malas itu Pak, sudah terbiasa panjenengan tidak sholat. Karena kalau hanya tidak sholat satu kali, biasanya merasa ada rasa sedih. 2 kali masih membekas sedikit sedihnya, 3 kali sampai seminggu itu sudah hilang rasa sedihnya. Sudah terbiasa panjenengan meninggalkan sholat. Maka cepat-cepat agar tidak termasuk dosa besar panjenengan. Dosa besar bahaya, dosa besar itu. Maka panjenengan mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita tentang ibadah ini Allah ridai, tentang ibadah salat ini Allah terima. Dan nanti yang ditanya pertama ini adalah tentang salat. Semoga salat kita sesuai dengan apa yang kita kaji di dalam kitab fikih ini. Semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat di dunia dan di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud di dunia bermanfaat, bisa memberikan manfaat yang sesuai dengan syariat tata cara kita ibadah kepada Allah. Kalau hanya tidak sempurna, contoh ketika kita ruku itu yang penting kan nyentuh lutut Pak. Yang nyentuh lutut. Perihal panjenengan lurus atau tidak punggungnya itu, dengan leher dengan kepala tidak lurus, itu tetap sah, hanya tidak sempurna. Karena beda-beda faktor manusia. Kalau seperti saya perutnya gede Pak, itu sedikit susah, nggak bisa nafas kadang Pak. Jadi inti daripada ruku adalah bagaimana tangan kita ini sudah menyentuh kepada lutut. Itu pun orang yang mampu. Kalau nggak mampu, bagaimana cara mereka ruku? Islam itu tidak susah. Islam itu tidak pernah memberikan kesulitan bagi umatnya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Jadi jangan dipersulit bagi orang yang ibadah, yang tidak kuat berdiri siapkan kursi seperti itu. Kalau perlu diperbanyak, tapi ya masa kan cuma satu, takut panjenengan mau ngerasain, jangan lah. Ya nggak ada ya. Jangan, semoga sehat walafiat, panjenengan sehat walafiat sampai tua, tetap ibadah sempurna dengan Allah. Yang sedang sakit semoga Allah Subhanahu wa taala diberikan kesembuhan kembali, bisa ibadah kepada Allah dengan normal, dengan baik. Artinya yang beribadah dengan seperti itu bukan tidak normal. Itu jangan lebih dekat dengan Allah. Cuma saja beda cara. Di dalam Islam itu tidak ada paksaan, tidak ada kesulitan-kesulitan di dalam Islam. Dipermudah terus, tidak bisa begini, sama nilainya Pak. Hanya di sholat sunnah saja, ketika panjenengan mampu berdiri, kemudian sholat duduk, pahalanya setengah sholat berdiri. Tapi kalau di dalam fardu, ketika mampu berdiri tidak berdiri, kan tidak sah sholatnya.
Cukup sekian. Allahumma fiqh ila qawmit barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.